Halo kawan-kawan pejuang NIP, masih bersama dengan Daring Ma Channel. Nah, untuk materi ketiga ini kita akan bagikan pada kalian tentang perbandingan umur untuk kawan-kawan. Ini soal-soal SKD tentang perbandingan umur ini selalu keluar dan keluar ya. Oleh karena itu kita perlu pembahasan secara detail. Nanti supaya kalian ketika mengerjakan soal-soal SKD dan menemui soal perbandingan umur maka bukan menjadi suatu masalah itu ya. Oke, kita mulai. Persiapan pulpen, kopi atau teh, dan pensil atau pulpennya. Nanti segera catat kira-kira yang penting ya. Kita mulai teman-teman dari nomor 1. Ini jenis soalnya seperti ini. Jumlah umur A dan B tahun lalu adalah 30. Nah, 5 tahun kemudian jumlah umur A dan B itu 3 kali umur C. Pertanyaannya berapa umur C sekarang? Nah, gitu ya. Oke, kita misalkan saja dulu ya. Misalkan A itu umur A sekarang. Pokoknya kalau A itu A, umur A sekarang itu kita simpulkan A, B umur B sekarang. Nah, sekarang kita baca ya kalimat pertama. Jumlah umur A dan B tahun lalu, berarti 1 tahun yang lalu kan, berarti kalau dijumlahkan 1 tahun yang lalu umur A kan berarti A dikurangi 1. Yang B juga B dikurangin 1. Nah, kalau dijumlah nilainya 30. Jadi A dikurangi 1 ditambah B dikurangi 1 sama dengan 30. Oke. Itu kalimat pertama langsung kita tulis begitu. Nanti ketika kalian menyelesaikan soal seperti ini ya juga harus menggunakan teknik ini. Ya, langsung ketika ada kalimat langsung ditulis bentuk matematikanya. Oke. Kemudian 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian berarti kalau A apa? A tambah 5, B apa? B tambah 5. Jumlah umur A dan B. Nah, berarti 5 tahun kemudian jumlah umur A dan B. Ini kita selesaikan dulu ya. Nah, ini 5 tahun kemudian jumlah umur A dan B itu 3 kali umur C. Berarti persamaannya jadi yang ketiga ini. Oke. A ditambah 5 ditambah B ditambah 5 adalah 3C. Itu yang kedua itu pembahasannya apa Kak? Nah, itu A dikurangi 1 tambah B dikurangi 1 sama dengan 30. Nah, negatif 1 dan negatif 1 itu pindahkan ruas ke sebelah kanan. Jadi jawabannya di A ditambah B sama dengan 30 tambah 1 tambah 1 ketemunya 32. Yang bawah juga kita selesaikan seperti tadi. Jadi A tambah 5 tambah B tambah 5 artinya A ditambah B 5 tambah 5 10 sama dengan 3C kan gitu ya. Jadi A tambah B tadi nilainya berapa? A ditambah B itu pada baris kedua dilihat itu. A ditambah B itu nilainya 32. Jadi 32 ditambah 10 itu ketemunya 3C. Berarti C-nya 3C-nya berapa? 32 ditambah 10. Ketemunya 42. Itu 3C. Berarti C-nya adalah 42 kita bagi 3. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 14. Jadi nilai C atau umur dari C adalah 14 tahun. Ini jawabannya. Itu ya teman-teman. Kalau ada soal langsung triknya bagaimana? Langsung dibuat persamaan matematisnya. Jadi nanti ketika kalian menghadapi komputer atau laptop ada soal, sekali baca langsung buat persamaan matematikanya. Oke. Kita masuk ke nomor 2. Nah, jika 5 tahun lalu perbandingan umur X dan Y adalah 3:4, sekarang umur mereka kalau dijumlahkan 38 tahun, umur X sekarang berapa? A 12, B 15, C 17, D 21. Sama seperti tadi ya. Kita misalkan X itu ya umurnya X sekarang posisinya, Y itu umurnya Y sekarang. Itu yang sebagai parameternya pokoknya sekarang dulu, oke? Nah, sekarang 5 tahun yang lalu berarti X itu ya X dikurangi 5. Y juga Y dikurangi 5. Berarti persamaannya bagaimana kalau ada kata-kata jika 5 tahun yang lalu perbandingan umur X dan Y adalah 3:4. Jadi X kurangi 5 dibandingkan dengan Y dikurangi 5 ketemunya 3:4. Kalau diubah ke bentuk atas dan bawah bentuk per ya X dikurangi 5 per Y dikurangi 5 ketemunya 3/4. Kalau ada seperti ini langsung diselesaikan dulu. Jadi sebelum membaca kalimat berikutnya kalian selesaikan dulu ini jadi bentuk X Y sama dengan berapa gitu ya. Kita kalikan silang kalau ada bentuk seperti ini. Nah, jadi
4-nya kita kalikan dengan silangannya yaitu X dikurangi 5. Jadi 4 kali X, 4X. 4 kali 5, 20. Jadi 4X dikurangi 20. Sekarang yang sebelah kiri, Y kali 3, 3Y. Y kali negatif 5, negatif 15. Nah, kita ubah jadi XY sama dengan. Berarti 3Y-nya kita oper ke kiri. Jadi 4X sama dikurangi 3Y sama dengan negatif 15. Nah, negatif 20 pindah ruas ke kanan jadi positif. Nah, jadi 4X dikurangi 3Y sama dengan 5. Itu dianggap persamaan 1. Kayak gitu ya. Nah, kalau sudah dapat persamaan 1, kita baca, kemudian baca kalimat berikutnya pada soal. Sekarang umur mereka kalau dijumlahkan 38, berarti sekarang kan X. Nah, X dan Y. Jadi X ditambah Y ketemunya 38. Oke, itu ya. Jadi 1 dan 2 kita bisa selesaikan dengan macam-macam bentuk cara ya. Saya pada SKB kemarin juga sudah menggunakan cara cepat. Nah, ini sekarang kita gunakan cara eliminasi substitusi aja. Ya, kita pakai eliminasi saja ya. Nah, kita akan mencari nilai X-nya. Kita tulis dulu. Ini. Karena mencari nilai X, maka kita samakan dulu yang Y. Kalau mencari X, yang disamakan yang Y. Sekarang kita lihat. Nah, Y pada persamaan yang itu, yang atas itu kan negatif 3. Y pada persamaan bawah kan positif 1. Nah, ditukar saja perkalian. Nah, yang bawah tadi kan positif 1, maka atas kalikan 1. Nah, yang atas itu negatif 3, maka bawah kalikan 3 gitu ya. Nah, ketika dikalikan 1 kan utuh seperti ini. Nah, yang bawah kita kalikan 3 semua. Kali 3, 3X, Y dikalikan 3, 3Y, 38 kali 3 kan 114 kan gitu. Oke, kemudian setelah ini baru kita lihat Y-nya. Y-nya dilihat yang atas negatif 3, yang bawah positif 3. Nah, karena tandanya itu berbeda, maka supaya hilang Y-nya, maka kita tambahkan. Nah, sekarang kita tambahkan. Jadi 4X tambah 3X ketemunya 7X. 5 ditambahkan 114 ketemunya 119. Gitu ya. Ya kenapa itu kok tidak dikurangi? Kalau dikurangi nanti Y-nya hidup lagi jadi negatif 6. Jadi kalau tandanya berbeda, satu atas positif atau satu negatif, satu positif, maka dijumlahkan. Kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dikurangkan supaya hilang. Oke ya, berarti X-nya ketemu berapa? 119 kita bagi 7. Ketemunya 17. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut next untuk nomor 3. Caranya ya sama ya. Pokoknya caranya kalau ada umur, maka caranya kita misalkan. Beberapa tahun yang lalu umur ikan koi. Ikan koi kita simbolkan K saja. Umur ikan koi beberapa tahun yang lalu, bukan sekarang. Kita fokusnya beberapa tahun yang lalu, karena itu tulisannya beberapa tahun yang lalu. Kalau ditentukan itu misalkan 5 tahun yang lalu, maka langsung K itu yang sekarang, ambil yang sekarang ya. Karena ini beberapa tahun yang lalu, maka kita tulis saja K itu umur koi beberapa tahun yang lalu. S itu umur saya beberapa tahun yang lalu. Oke, kita ulang kembali ya. Beberapa tahun yang lalu umur ikan koi yang saya pelihara 3 kali lebih tua dari saya. Berarti A itu 3 kali S. Nah, koi itu 3 kali saya. Oke. Kemudian baca lagi. Pada waktu itu usia ikan koi 27. Berarti K-nya 27. Maka kita bisa masukkan, gantikan pada persamaan 1. Persamaan pertama itu K-nya diganti 27. Jadi 27 sama dengan 3S. Maka S-nya adalah 27 dibagi 3. Ketemunya 9 tahun. Oke. Kemudian kita baca lagi. Jika sekarang umur ikan koi 2 kali lebih tua dari saya, ini kan nulisnya umur ikan koi sekarang berarti kan K ditambah X. Dan umur saya juga S ditambah X. X itu beberapa tahun itu, berapa tahun tadi. Nah itu ya. Saya juga berapa tahun lalu, berarti umur saya sekarang kan berarti tambahkan dengan beberapa tahun yang lalu tadi. Jadi K ditambah X, sekarang ini posisinya K ditambah X sama dengan 2, kan 2 kali. 2 kali lebih tua. Jadi S ditambah X. Nah kita masukkan.
K-nya kan tadi ketemu 27, S-nya ketemu 9, kita masukkan dari 27 ditambah X sama dengan 2 kali 9, 2 kali S kan 2 kali 9, 2 kali X ya 2X. Nah, kita akan cari X beberapa tahun yang lalunya, kita cari X-nya. Jadi 27 dipindahkan ruas 2 kali 9-nya pindah ruas jadi dikurangi 2 kali 9. X-nya pindah ruas ke kiri, kanan jadi negatif. Hasilnya berapa? 27 dikurangi 18 sama dengan X. Maka jawabannya X-nya ketemu 9. Jadi X-nya ketemu 9. Nah, pertanyaannya baru bisa dijawab. Umur ikan koi sekarang. Umur ikan koi sekarang kan tadi rumusnya adalah K ditambah X. Maka 27 ditambah 9 ketemunya 36 tahun. Jawabannya adalah E. Oke, next soal berikutnya. Ini tentang umur lagi. Ini umur, kita bahas tentang umur semua ya. Umur Siti 5 tahun yang lalu, seperempat umur ibunya. 10 tahun lagi, setengah umur ibunya. Berapa umur ibu Siti 1 tahun kemarin? Jadi 1 tahun kemarin. A 34 tahun, B 35 tahun, C 25 tahun, D 24 tahun, E 65 tahun. Nah, sekarang kita analisis per kalimatnya, teman-teman. Umur Siti 5 tahun lalu adalah seperempat umur dia. Kita anggap S itu umur Siti sekarang. Dan I umur ibu sekarang. Jadi umur Siti 5 tahun yang lalu, ya S dikurangi 5. Sama dengan seperempat. Ibunya juga I dikurangi 5. Nah, sekarang kita pindahkan ruas. Itu seperempat, kalian lihat. Seperempat. Yang 4 kan bagian bawah. Maka kita pindahkan ruas jadi dikalikan. Jadi 4 kali S, 4S. 4 kali 5, 20. Jadi 4S dikurangi 20 sama dengan 1 kali I ya. I 1 kali negatif 5 ya negatif 5. Nah, tukerkan tempat lagi. Jadi 4S dikurangi I, I-nya pindah ruas. Negatif 5 ditambah 20. Nah, negatif 20 pindah ruas kan jadi positif 20. Dapat persamaan 1. Nah, sekarang kita baca lagi yang kedua. Kalimat kedua kalian baca coba. 10 tahun lagi setengah umur ibunya. Nah, 10 tahun lagi umur Siti itu setengah umur ibunya. Berarti 10 tahun lagi berarti ditambah 10. Itu setengah dari ibunya. I tambah 10. Sama seperti tadi. Jadi 2S ditambah 20. 2 kali 10, 20. 1 kali I ya I. 1 kali 10, 10. Sama seperti tadi, pindahkan ruas I-nya sebelah kiri. Ya. 20-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 10 dikurangi 20 ketemunya negatif 10. Dari 1 dan 2. Dari 1 dan 2 kan bisa begini. Persamaan 1 itu 4S dikurangi 1 sama dengan 15. Persamaan 2, 2S dikurangi 1. Dikurangi I, bukan 1 ya, I ya. Sama dengan negatif 10. Nah, kita akan cari, yang dicari adalah Siti. Kalau dicari yang Siti, maka yang disamakan adalah I. Oh, iya, berarti yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan berapa itu? Yang bawah kalikan, nah yang dicarikan Ibu Siti, berarti S-nya harus sama. Yang atas itu 4, yang bawah 2, maka dibalik jadi 2, 4. Yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 4. Kalau yang atas kalikan 2, maka semuanya dikalikan 2, 4S kalikan 2, 8S. Negatif I dikalikan 2, negatif 2I, 15 kali 2, 30. Yang bawah kalikan 4, berarti 8S, 4 tambah I dikurangi 4I, sama dengan negatif 40. Nah, itu tanda I-nya kan sama. S-nya, jadi kalian lihat S-nya, itu sama-sama positif. Kalau sama tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dikurangi. Nah, jadi negatif 2 dikurangi negatif 4. Dikurangi negatif artinya ditambah. Jadi negatif 2 ditambah 4 ketemunya 2I. 30 dikurangi negatif 40. Dikurangi negatif. Berarti ditambah jadinya 70. I-nya berarti 35. Jadi umur ibu 1 tahun kemarin berapa? Umur ibu sekarang kan 35. Jadi umur ibu 1 tahun kemarin ya 34. Jawabannya adalah next, kita masuk ke nomor 5. Tono dan Tini adalah kakak beradik.
Tono mengatakan kepada Tini, pada saat saya seumuran kamu. Nah, kita anggap K itu umur sekarang, kakak sekarang, A umur adik sekarang gitu ya. Pada saat saya seumuran kamu, misalkan ini X ini kita carikan selisih antara kakak dan adik itu X. Pada saat saya seumuran kamu sekarang, umur kamu 5 tahun, berarti A dikurangi A, itu kan K dikurangi A kan selisihnya, iya kan? Selisihnya kita anggap X tadi ya, jadi K dikurangi A sama dengan X. Jadi K dikurangi A sama dengan X, nah kita lihat sekarang. Pada saat saya seumuran kamu sekarang, jadi kakak ketika mengatakan saat saya seumuran kamu sekarang berarti K kita dianggap diganti dengan A. A-nya 5 masukkan. Kamunya kan adiknya jadi 5 kan. Ketika K itu menjadi A, adiknya menjadi 5. Itu kan selisihnya kan X sama ya. Oke, sekarang kita baca kalimat kedua. Pada saat ini seumuran dengan kakak, nah kita ininya umuran kakak berarti tininya adiknya itu kita tuliskan dengan K, kan sama dengan kakak. Lah, kakaknya kita ganti dengan 44. Nah, itu sama. X sama-sama X ya. Coba kita lihat A dikurangi 5 sama dengan X, dan 44 dikurangi K sama dengan X. Oke. Kita tambahkan coba. Kalau ditambahkan jadi A dikurangi K, ditambah negatif 5 ditambah 44, ketemunya 39. Sama dengan 2X. Nah, A dikurangi K kan sama dengan negatif X. Kan K dikurangi AX. Berarti kalau A dikurangi K ya negatif X. Ditambah 39 sama dengan 2X. X-nya pindah jadi 3X. Ya, negatif X pindah ruas ke kanan, 2X tambah X jadi 3X. Nilainya 39, maka X-nya adalah 39 dibagi 3. Ketemunya 13. Jadi selisih umur kakak dan adik ketemunya 13. Oke. Sekarang kita cari adiknya dulu. Adik dikurangi 5 sama dengan X. Maka adiknya adalah X ditambah 5. X-nya kan ketemu 13. Jadi 13 ditambah 5 ketemu 18. Sekarang kakak sama caranya. Ya. X-nya dipasang gitu. Jadi kakaknya ketemu 31. Jadi adiknya 18, kakaknya 31. Jawabannya adalah T. Lanjut ke nomor 6. Umur ayah saat ini 24 tahun lebih tua dari kakaknya. Ini misalkan ayah itu A besar, A kecil itu anak. Oke. Umur ayah saat ini 24 tahun lebih tua dari anaknya, maka ditulis A itu kan 24 ditambah A. Ya. A ditambah 24 ketemunya A besar. Kemudian 2 tahun yang lalu berarti 2 tahun yang lalu umur ayah itu 4 kali lebih tua dari umur anaknya. Berarti A dikurangi, ini kan sudah ketemu satu, A dikurangi 2 kan 2 tahun yang lalu kan. Sama dengan 4 kali A kecil dikurangi 2. Nah, A dikurangi 2, A besar kurangi 2 sama dengan 4A dikurangi 8. Dilihat atasnya itu. Nah, berarti A dikurangi 4A sama dengan negatif 8 ditambah 2. Ketemunya A dikurangi 4A sama dengan negatif 6. Dapat persamaan 2. Persamaan 1 tadi itu ya, tinggal pindahkan ruas gitu ya. Oke. Kemudian jadi A dikurangi A kecil sama dengan 24. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Kita kurangkan saja. Oke. Kalau dikurangkan hasilnya apa? A dikurangi A. A besar kurangi A besar hilang. Negatif A artinya negatif 1 dikurangi negatif 4 kan jadi tambah. Jadi 3A ketemunya 24 dikurangi negatif 6 dikurangi negatif artinya jadi tambah 30 kan jadinya. Jadi A ketemunya 30 dibagi 3 ketemunya 10. Ya. Jadi umur adik sekarang adalah 10. Maka umur adik 5 tahun yang akan datang berapa? 10 ditambah 5, ketemunya 15. Prosedurnya selalu begitu ya, kita sebagai panduan acuannya sekarang gitu ya. Lanjut ke nomor 7.
Dua orang apabila usia mereka dijumlahkan, maka jumlahnya 190. Nah, dua orang tadi kita anggap saja umur 1 dan ini umur 2. Si A itu umur 1, B itu umur 2. Dua orang apabila usianya dijumlahkan, maka jumlahnya 190. Maka tulis saja A ditambah B, kan dijumlahkan. Nilainya 190. Nah, selisihnya adalah 50. Selisihnya 50, jadi A dikurangi B 50. Jika umur orang pertama lebih besar dari umur orang kedua, nah berarti kita cari dulu. Ini pakai paling mudah langsung dikurangi karena koefisiennya sama. Kalau dikurangi hasilnya berapa ini? 2B, kan positif B dikurangi negatif B. Positif 1 dikurangi negatif 1. Dikurangi negatif artinya positif. Jadi 1 ditambah 1 ketemunya 2. Nah, 2B sama dengan 190 dikurangi 50 kan 140. Jadi B-nya ketemunya 140 dibagi 2, ketemunya 70. Nah, B ketemu sekarang. Kalau B ketemu kita cari A. Oh, yang ditanyakan kan nomor kedua ya sudah itu terjawab ya. Tidak perlu cari A. Mudah sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Ada pertanyaan begini teman-teman, dua buah bilangan apabila dijumlahkan maka jumlahnya 155. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 13. Bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, berapa nilai bilangan kedua? Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi kita misalkan A itu bilangan 1, B itu bilangan kedua. Kalau coba kalimat pertanyaan dibaca, dua buah bilangan apabila dijumlahkan maka A ditambah B ketemunya berapa itu? 155. Selisih kedua bilangan 13, yang lebih besar yang A misalkan, berarti A dikurangi B ketemunya 13 gitu ya. Kita akan cari yang mana itu. Bilangan kedua artinya B, maka kita harus menyamakan A. A harus disamakan dulu. Nah, itu A sudah sama, maka kita tinggal langsung di seret. Nah, karena sama-sama positif maka dikurangi. Nah, positif B dikurangi negatif B. Positif 1 dikurangi negatif 1, jadi 2 malahan. 2B sama dengan ketemunya 142. Maka B-nya adalah 142 dibagi 2 ketemunya 71. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 9. Umur Randy saat ini 12 tahun lebih tua. 12 tahun lebih tua dari adiknya. 5 tahun yang akan datang umur Randy 2 kali lebih tua daripada umur adiknya. Berapa umur adiknya Randy? Oke. Kita misalkan saja umur Randy sekarang itu R besar. Kemudian A itu umur adiknya sekarang. Oke ya. Kalau umur Randy saat ini 12 tahun lebih tua, maka nulisnya berarti R itu, Randy itu 12 tahun lebih tua dari A. Oke. Kita pindahkan ruas jadi R dikurangi A ketemunya kan 12 gitu ya. Itu anggap persamaan 1. Kita kemudian baca ke kalimat berikutnya. 5 tahun yang akan datang, berarti Randy kan Randy tambah 5, adiknya juga adik tambah 5. Nah, umur Randy 2 kali umur adiknya, berarti Randy ditambah 5, itu 2 kali adik ditambah 5. Nah, Randy tambah 5, 2 kali A, 2A, 2 kali 5, 10. Nah, pindahkan ruas. Jadi R besar dikurangi 2A sama dengan 10 dikurangi 5. Nah, positif 5 pindah ke kanan, jadi negatif 5 gitu ya. Kemudian R dikurangi 2A sama dengan 10 kurangi 5, ketemunya 2, ketemunya 5. Persamaan 1 dan persamaan 2 sudah ketemu. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya itu. Umur adik berarti ini persamaan 1, ini persamaan 2. Yang jadi fokus adalah pertanyaan yang adik. Maka kita harus menyamakan R. Koefisien R. Oh, sudah sama, kita tinggal dicoret, dikurangi saja karena sama-sama positif. Maka kita kurangi. R-nya hilang jadi nanti. Jadi yang bawah, negatif A dikurangi 2A. Jadi 3A. Negatif A dikurangi negatif 2A. Oh, jadi A. Kan jadi positif kan? A ditambah 2A. Negatif A ditambah 2A ketemunya A. 12 dikurangi 5 ketemunya 7. Jadi A sama dengan 7. Jadi umur adik Randy sekarang adalah 7 tahun. Itu ya, ini mudah sekali teman-teman. Asal tahu konsepnya maka mengerjakan soal ini mudah. Oke, kita mulai. Kemudian next nomor 10.
Pada tahun 2002, usia seorang anak adalah sepertiga usia pamannya. Jika pada tahun 2010 usia anak tersebut 3/7 usia pamannya, maka anak tersebut lahir pada tahun berapa? Nah, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman, kita misalkan anak itu Absar, itu anak tahun 2002. Usia anak ketika tahun 2002. Yang jadi patokan kita anggap salah satu saja. Kita pilih yang 2002. Kemudian P itu umur paman tahun 2002. Oke. Jadi umur A itu kan sepertiganya P. Nah, sepertiga usia pamannya. A kan umur tahun 2002. Oke. Maka kita pindahkan ruas 3 jadi 3 kali A. Gitu saja 3A sama dengan 1 kali P. Jadi kalau kita operkan P ke sebelah kiri, maka 3A dikurangi P sama dengan 0. Ini jadi persamaan 1. Pokoknya ubah seperti ini terus. Nah, pakai satu cara seperti ini terus, maka nanti kalian akan bisa. Oke. Tahun 2010, jadi tahun 2002 ke tahun 2010 kan 8 tahun. Maka 8 tahun kemudian setelah tahun 2002 itu berarti nulisnya begini. A ditambah 8 itu 3/7-nya dari pamannya. 3 pamannya ya ditambah 8. Kita pindahkan ruas 7 kali A, 7A. 7 kali 8, 56. 3 kali P, 3P. 3 kali 8, 24. Pindahkan ruas yang 3P. Jadi 7A dikurangi 3P, 24 dikurangi 56. Ketemunya negatif 32. 1 dan 2 sudah ketemu, maka kita tuliskan. Ini 1, ini 2. Oke. Nah, yang jadi fokus adalah umur anaknya. Nah, itu kan anaknya dulu. Maka P-nya harus sama. P-nya sama. Yang atas 1, yang bawah 3. Maka kita kalikan 3 yang atas, kalikan bawah yang 1. Yang atas kalau kalikan 3 itu 9A dikurangi 3P sama dengan 0. Yang bawah 7A dikurangi 3P sama dengan negatif 32. Oke. Nah, kita kurangkan. Karena sama-sama negatif, dikurangkan saja. 9 kurangi 7, 2A. Ketemunya yang bawah 32. A-nya berarti berapa? 16. Karena A-nya 16, maka anak tersebut lahirnya pada tahun berapa? A itu kan usia tahun 2002. Jadi 2002 dikurangi 16, ketemunya 1986. Itu ya teman-teman, jawabannya B. Next, penjelasan berikutnya tentang umur ya. Yaitu nomor 11. Nah, 8 tahun yang lalu usia Eko sepertiga dari usianya sekarang. Jadi anggap saja ini umur Eko ini umur Eko sekarang. Ya. 15 tahun yang akan datang perbandingan antara usia Eko dan Fajar 3/5. Fajarnya kita anggap F. Kita baca kalimat pertama dulu ya. 8 tahun yang lalu berarti E dikurangi 8 itu kan sepertiga dari E sekarang. E itu sekarang. Pindahkan ruas 3-nya pindah jadi 3E. Oh gini boleh yang pakai ini. E dikurangi sepertiga E sama dengan 8. Jadi 2/3E kan 1 dikurangi sepertiga kan 2/3. 2/3E sama dengan 8, maka E-nya ketemu. 8 dibagi 2/3 ketemunya 12. E ketemu 12 teman-teman. Sekarang kita baca kalimat berikutnya. 15 tahun yang akan datang berarti kan ditambah 15 kan. E ditambah 15 dibandingkan, bandingan boleh ditulis per ya. Fajarnya adalah F ditambah 15, ketemunya 3/5, 3/5. Nah, kita masukkan E-nya tadi ketemu 12, jadi 12 tambah 15 per F ditambah 15 sama dengan 3/5. Ini ketemunya 27, 12 ditambah 15. Ketemunya 27 per F ditambah 15, ketemunya 3/5. Nah, kita kalikan silang teman-teman, jadi 27 kali 5, ketemunya 135. Sama dengan 3 kali F, 3F, 3 kali 15, 45. Jangan lupa, itu didistribusikan. Oke. Jadi 135, 45-nya pindah ruas. Jadi negatif 45 ketemunya 3F. Maka 135 dikurangi 45 ketemunya 90. 90 sama dengan 3F, maka F-nya adalah 90 dibagi 3. Berarti F-nya 30. Nah, jadi usia Fajar sekarang itu 30 tahun, teman-teman. Pertanyaannya bagaimana itu pertanyaannya?
Nah, berarti usia Fajar 5 tahun yang akan datang itu ya 30-nya tadi. Sekarang ditambah 5, 35. Jawabannya adalah C. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan hari ini. Ini tentang soal umur, sudah saya kasih semua jenis contoh tentang umur. Nanti saya kira kalau kalian menemukan soal tentang umur pada SKD 2021 ini, itu tidak akan menjadi masalah buat kalian ya. Nah, selamat belajar dan semoga nanti di SKD tahun 2021 ini kalian mendapatkan kemudian dalam menyelesaikan soal-soalnya karena sudah usaha ya, belajar dari sejak awal. Jadi 1 tahun untuk belajar dalam rangka untuk sukses di SKD 2021.